Halo semuanya, kenalin, gue Josh, asisten dosen kelas perekonomian Indonesia B yang akan membantu kalian di kelas PI selama 1 semester ke depan. Nah, kita langsung mulai aja. Oke, jadi ini course tour dari PI dari minggu 1 sampai minggu 7 itu basically em, kita lebih fokus ke banyak teori-teori sih. Eh, Terus kemudian dari minggu ke-8 sampai minggu ke-14 kita baru mulai ngeliat ke kebijakan, baik kebijakan fiskal, moneter, infrastruktur, dan sebagainya. Nah, ini udah gue taruh juga online course PI untuk ini kayak ada rekaman dari kuliah-kuliah tahun-tahun sebelumnya kalau kalian pengen lihat gitu. Tapi gak ada juga nggak apa-apa sih. Terus juga ada drive PI untuk semester ini, di mana akan ditaruh rekaman dan materi dari tiap-tiap kelas PI dan materi dari, kalau gue pribadi gue akan taruh juga materi asistensi ke drive PI. Nah, ini penilaian. um, UTS dan UAS bobotnya sama. Terus ada review paper kalau nggak salah sebelum UAS. Terus ada asistensi mencakup tugas dan absensi sebesar 10% gitu. Kalau sama gue sih sebenarnya santai aja. Asal gue lihat kalian ngumpulin, uh, pasti nilai kalian pasti aman. Nah, ini tips belajar PI. Uh, well, basically sebenarnya PI itu nggak begitu susah. Yang bikin ribet adalah karena materinya itu banyak banget yang di pack jadi 1 semester gitu. Nah, jadi kalian memang harus banyak baca berita misalnya, terus belajar dari PPT dosen, belajar diskusi juga di asistensi, coba tanya asdosnya dan gimana cara menginterpretasi data kayak inflasi, nanti ICOR, dan sebagainya gitu. Nah, di video ini gue akan bahas yang review kuliah Prof. Doro Jatun dulu. Nanti di video selanjutnya gue akan bahas tentang materi neraca dan data makro yang disampaikan sama Bulana minggu lalu. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi intinya yang mau dibilang sama Prof. Doro Jatun adalah krisis yang kita alami sekarang, yang mainly disebabkan COVID, itu adalah krisis yang berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Pertama, krisis kali ini tuh mengganggu mobilitas manusia gitu. Nah, praktis kalau krisis-krisis dulu, meskipun misalnya katakan supply dan demand, agregat supply dan demand itu turun, tapi orang tuh masih bisa bekerja gitu. Jadi stimulus yang diberikan pemerintah itu masih bisa jalan, stimulus-stimulus tradisional. Nah, tapi karena sekarang orang juga nggak bisa bekerja, terus juga pabrik nggak bisa berproduksi gitu, maka uh, pemerintah tuh nggak bisa lagi pakai standar tradisional pump priming gitu. Uh, itu sebenarnya yang mau dibilang sama Prof. Doro Jatun. Dia juga mau bilang bahwa uh, dalam 50 tahun terakhir, sejak tahun 70 tepatnya, kita tuh semakin sering menghadapi krisis gitu. Karena dunia ini kita semakin terkoneksi antar negara. Nah, di sini gue cuma pengen nunjukin sebenarnya bahwa ini untuk mempertegas aja apa yang dibilang sama Prof. Doro Jatun sih. Bahwa dulu tuh krisisnya nggak sebanyak ini gitu. Um, Paling krisis-krisisnya itu uh, simply kayak ini tuh dua yang gue highlight, yang gue kasih link itu tentang bubble gitu. Terus juga um, di gold standard era. Jadi ketika dulu mata uang itu di pack terhadap cadangan uh, emas. Nah, dulu tuh uh, jenis jenis krisisnya itu biasanya gara-gara negara-negara itu gagal bayar utangnya dan efeknya tuh nggak proporsional, banyak kan kenanya di daerah Amerika Latin itu, karena krisis perbankan itu relatif lebih sedikit. Nah, terus juga ini inter warriors, jadi antara perang dunia satu sampai sebelum perang dunia kedua gitu. Ini era Great Depression gitu. Ini juga sebenarnya era ini setelah perang dunia pertama itu negara-negara kan pakai gold standard. Mereka akhirnya abandon that gold standard karena mereka harus bayar biaya perangnya gitu.
dan itu menimbulkan hyperinflasi dan ketidakstabilan gitu. Nah, ini juga di era ini juga banyak terjadi krisis perbankan gitu, terutama di Amerika Serikat yang berlangsung selama 10 tahun. Nah, kemudian tahun 45 setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara sekutu itu bergabung. Mereka bersepakat bahwa uh, mereka tuh nggak akan menyerang satu sama lain, dalam arti gini, mereka nggak akan melakukan perang dagang di antara mereka gitu. Nah, jadi waktu um, itu jatuhnya kayak sistem moneter baru gitu, menggantikan gold standard dengan dolar Amerika Serikat sebagai currency untuk dunia gitu. Nah, dengan ini adalah momen yang menancapkan dominasi Amerika Serikat di perekonomian dunia gitu. Karena setelah perjanjian ini diratifikasi, Amerika tuh jadi satu-satunya negara yang berhak untuk mencetak dolar gitu, dan mereka mencetak dolar tanpa peduli kebutuhan dolar negara-negara lain gitu. Nah, di sini sebenarnya intinya tuh cuman ini aja sih, kayak di Bretton Woods era ini mata uang tiap-tiap negara itu di-peg terhadap uh, dolar Amerika Serikat. Jadi misalnya $1 itu misalnya kayak 1,5 euro, enggak sih, dulu kan euro. Saya $1 tuh sama dengan satu dolar Amerika Serikat sama dengan 1,5 dolar Kanada, misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Sebenarnya gampangnya kayak gitu sih. Nah, kenapa sih Amerika Serikat yang dijadiin patokan atau dijadiin acuan gitu? Dan kenapa mata uang Amerika Serikat yang dipeg terhadap mata uang lain gitu? Sebenarnya simply karena waktu itu um, Amerika Serikat tuh megang 3/4 dari supply emas di dunia, dan gak ada mata uang lain yang bisa yang punya emas dalam jumlah cukup untuk nge-backing mata uangnya sendiri gitu. Nah, sebenarnya gitu doang sih. Nah, kemudian Bretton Woods itu praktis runtuh tahun 73. Jadi Amerika Serikat yang abandon uh, Bretton Woods dan abandon totally gold standard, karena ini sering terjadi krisis uh, mata uang, karena seringkali kebijakan makroekonomi sama mata uang itu sama nilai mata uang itu nggak sejalan gitu. Jadi uh, karena terlalu dipaksakan untuk di-peg, sementara sebenarnya nilai fundamentalnya itu udah nggak segitu lagi, akhirnya semakin sering terjadi krisis. Itu gampang ya. Nah, kemudian dari tahun 73 sampai tahun 2007 ini dikenal sebagai ya era fiat money gitu. Ya udah, fiat money itu kayak misalnya dolar Amerika Serikat, yaitu fiat money-nya Amerika gitu. Rupiah ya fiat money-nya Indonesia. Nah, itu aja. Nah, ini World Index dari PPT Prof. Doro Jatun mau nunjukin bahwa setelah tahun 70 kita lihat makin sering krisis terjadi gitu. Nah, yang mengkhawatirkan dari fenomena ini adalah uh, dunia itu semakin rentan gitu, karena pertama dunia semakin terkoneksi, yang kedua kekuatan ekonomi dunia itu semakin terpolarisasi. Kalau dulu praktis pemain besarnya itu Amerika Serikat itu dan Soviet Union mungkin, uh, di awal 2000-an setelah Tiongkok masuk WTO, mereka jadi pusat kekuatan ekonomi lainnya di kutub lain selain Amerika Serikat. Nah, di 2005 IMF tuh mengutarakan kekhawatiran bahwa balance of payment dunia itu terlalu
nggak imbang karena di satu sisi Amerika Serikat itu defisit 70% dari defisit total defisit dunia itu adalah defisit Amerika Serikat, sementara sekitar 50% surplus itu adalah surplus dari Tiongkok gitu. Nah, karena current account dan capital account nanti akan gue jelasin, tapi take it as given aja dulu. uh, Current account plus capital account sama dengan nol. Nah, current account Amerika Serikat kan defisit, maka uh, capital account-nya akan surplus gitu. Imbasnya apa? Imbasnya adalah Amerika Serikat mengalami capital inflows dari negara-negara lain, modal masuk ke negara mereka. Sebagai imbasnya suku bunga mereka turun. Nah, suku bunga turun ini artinya perekonomian itu berjalan booming. Nah, banyak kredit yang disalurkan gitu. Sebagian besar disalurkan ke dalam bentuk kredit konsumen. Nah, kredit konsumen ini banyak banyak sebagian besar itu masuk ke pasar properti, terutama perumahan. Di mana di dalam pasar ini ada pasar lagi. Itulah dikenal sebagai supply market. Karena pasar ini isinya adalah orang-orang dengan orang-orang dan individu dengan sejarah atau histori kredit yang uh, buruk gitu. Pada 2008 pasar ini kolaps dan berkontribusi pada global financial crisis. Tuh. Nah, lalu bagaimana sih global financial crisis berhubungan dengan negara-negara berkembang gitu? Nah, jawabannya adalah di policy response. Jadi pada saat itu tuh suku bunga Amerika Serikat itu udah mendekati nol. Jadi kebijakan open market operation yang standar gitu itu udah nggak lagi efektif untuk mendorong ngeboost perekonomian. Nah, karena itu Federal Reserve menjalankan kebijakan non-konvensional yang namanya quantitative easing. Quantitative easing ini apa sih? Jadi quantitative easing ini adalah kebijakan dari bank sentral untuk beli sekuritas-sekuritas yang sifatnya jangka panjang. Katakanlah misalnya kayak obligasi pemerintah gitu, atau sekuritas lainnya yang pokoknya intinya jangka panjang. Selain sekuritas pemerintah juga bisa juga dari sekuritas sektor privat gitu. Nah, ini uh, dengan pemerintah itu dengan bank sentral itu menjalankan quantitative easing, konsekuensinya adalah money supply di perekonomian itu naik karena kan bank sentral tuh membeli sekuritas-sekuritas itu kan. Jadi supply uang itu bertambah di perekonomian. Kemudian harga aset yang ditarget, misalnya sekuritas obligasi pemerintah atau sekuritas private gitu, naik juga. Balance sheet bank sentral bertambah dan suku bunga turun. Nah, ketika suku bunga di negara-negara maju di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa terus makin turun, maka terjadilah capital movement menuju negara-negara berkembang. Nah, sejak 2008 tuh ada 3 fase perpindahan modal yang istilahnya itu disebut bank rate flow, di mana capital movement itu masuk ke negara-negara berkembang melalui sektor perbankan. Kemudian debt lab, di mana capital movement masuk pasar obligasi, pasar ekuitas dan sebagainya, dan turbulent years, di mana private sector di negara-negara berkembang itu melakukan pinjaman, di mana ini polanya mirip dengan pola yang ketiga ini ya, turbulent years ini mirip dengan apa yang menyebabkan krisis 1997 di Asia. Tuh. Nah, kemudian, jadi pada tahun 2013, sekitar 4 tahun setelah pemerintah Amerika Serikat melalui bank sentral itu mengimplementasi QE, Chairman The Fed waktu itu, Ben Bernanke itu mengumumkan bahwa The Fed akan mulai ngurangin pembelian obligasi pemerintah sebagai bagian dari kebijakan QE, di mana balance sheet dari The Fed itu udah nambah 2 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, pengumuman ini merusak ekspektasi investor yang udah mulai bergantung pada bank sentral gitu. Karena mereka yakin bahwa harga obligasi itu akan stabil selama bank sentral tuh terus membeli
obligasi. Nah, karena tiba-tiba ekspektasi mereka itu dibelokin gitu, kayak plot twist. Nah, akhirnya investor tuh mengejual obligasi yang mereka punya. Akibatnya apa? Akibatnya harga obligasi itu turun dan imbal hasil obligasi itu meningkat. Nah, ini given aja bahwa harga dan imbal hasil obligasi itu hubungannya negatif. Nah, fenomena ini, dikenal sebagai taper tantrum dan berlangsung sekitar 1 sampai 2 tahun gitu. Nah, meskipun akhirnya bisa diatasi, tapi ini tuh udah jadi semacam sinyal bahaya gitu bagi negara-negara, terutama negara-negara berkembang. Nah, tapi private debt di negara-negara berkembang itu terus meningkat sampai sebelum pandemi. Makanya kenapa ketika pandemi ini muncul gitu, tantangannya itu sangat berat gitu untuk sektor private karena mereka tuh kayak tahun 1997 mereka tuh kan dulu banyak pinjaman jangka pendek terus dalam dolar gitu. Nah, katakanlah misalnya dulu $1 tuh masih Rp200, terus tiba-tiba dari $1 jadi Rp8.000 gitu, kan otomatis debt-nya kan akan jadi apa ya, membengkak gitu kan. Nah, sementara jatuh temponya tuh tetap sama gitu. Nah, itu yang dulu bikin kenapa banyak sektor private tuh roboh di Asia. Nah, ini juga yang dikhawatirkan sebenarnya akan terjadi gitu. Regardless dari apakah debt-nya itu jangka pendek atau jangka panjang, tapi karena apa namanya, perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik nggak bisa berproduksi, orang-orang nggak bisa mengkonsumsi pendapatannya, kan perusahaan-perusahaan itu jadi nggak punya income gitu kan, praktis income-nya berkurang banyak. Nah, inilah yang ditakutin bahwa nantinya itu akan terjadi krisis lagi yang nggak kalah parahnya gitu. Karena ini juga bisa menyerang sektor perbankan kan, karena kan bank-bank itu minjem ke bank, terus ya kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu pada default, ya otomatis sektor perbankan juga akan default juga dong, karena ya mereka mau muter uangnya gimana lagi gitu kan. Nah, sorry. Nah, ini tuh dari PPT Prof Iwan. Sebenarnya ini gue taruh karena menurut gue ini sangat relevan untuk ngejelasin situasi leading up to the pandemic gitu. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya ya. Jadi ini tuh cuma baca tabel doang, influensi tabel. Sebenarnya gampang sih, gue yakin juga kalian anak akun kan pasti udah tau lah cara bacanya indeks harga saham gitu. Dan ya ini basically sebenarnya apa ya, nilai komposit ini pretty much meaningless gitu, kecuali cuman pengen mau melihat entirety dari stock market itu seperti apa gitu. Nah, ini juga bacanya dalam mata uang lokal gitu ya. Kalau misalnya IHSG 6.000 berarti ya maksudnya itu menunjukkan harga rata-rata satu lembar saham dari perusahaan yang terregistrasi di pasar saham atau di bursa efek gitu. Nah, tapi perlu diingat bahwa pasar saham itu tidak sama dengan ekonomi, karena untuk kalau mau meneliti apa ya, atau mau menginferensi kondisi perekonomian, kita nggak bisa cuma lihat dari pasar saham. Kenapa? Pertama, satu, ada mekanisme transmisi yang harus diperhatikan gitu. Ini cuma sekedar tahu aja sih. Yang pertama ya kayak harus lihat dulu financial institutionnya seperti apa, melihat dana pensiun seperti apa. Yang kedua, yang ini sangat penting ya. Jadi jenis dan besaran kontribusi emiten sektor krusial bagi perekonomian real itu belum tentu sama dengan jenis dan besaran kontribusi emiten sektoral di pasar saham. Jadi apa yang misalnya share di perusahaan di perekonomian real itu, sektor manufaktur tuh punya peran penting misalnya. Tapi bisa jadi di pasar saham peran sektor manufaktur tuh apa, atau share dari sektor manufaktur di bursa saham tuh uh, lebih kecil gitu kan, efeknya jadi distorted gitu kan. Nah, makanya kenapa dibilang bahwa pasar saham itu tidak sama dengan ekonomi. Nah, ya ini cuman daftar perubahan harga komoditas aja sih. Uh, Kayak ini tuh di base year itu tahun 2015. Berarti kalau misalnya nih kita lihat yang di Desember 2019 dollar index all item ya,
113,6. Berarti dibandingin sama tahun 2015 bedanya tuh 13,6%. Nah, kalau kalian mau lihat misalnya antara 10 Desember 2019 sama 8 Desember 2020. Nah, ini tuh harus diubah dulu base year-nya ya. Jadi kan untuk melihat efek 1 tahun, kalian harus mengubah dulu base year-nya jadi 2019. Gimana caranya? Ya udah, simply cuma tinggal dibagi aja. 10 Desember itu dibagi, misalnya all items itu dibagi dengan 113,6, terus juga 8 Desember dibagi 113,6. Nanti dapat persentase perubahan dari year on year-nya gitu. Itu juga berlaku untuk semuanya. Oke. Nah, kemudian ini indikator perekonomian Indonesia. Nah, ini tuh ada dua bagian ini. Yang pertama, yang kedua. Ya, kita mulai dari internal sektor dulu. Nah, jadi sebenarnya banyak banget sih inferensi yang bisa dilakukan di sini. Tapi kalau kita ngeliat gampang aja, dan akhirnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu udah mulai melambat. Tambah 0,1% aja itu udah cukup krusial gitu. Nah, di tahun 2020 negatif minus 2% dari data ini ya. Nah, meskipun pertumbuhan nominal GDP naik, GDP per kapita naik, di 2020 turun sih. Tapi sebelum 2020 itu naiknya tuh peningkatannya tuh melambat gitu. Terus juga kita bisa ngelihat misalnya indikator dari inflasi tuh dari CBI itu cukup baik sih sebenarnya. Apa namanya? Wait. Nah, apa ya, mendefinisikan atau menginferensikan inflasi itu bisa dua sisi gitu ya. Nah, meskipun misalnya inflasi terlalu tinggi itu nggak bagus karena ekonomi itu bisa overheat gitu. Nah, tapi satu sisi, kalau di sisi lain, sorry, kalau misalnya inflasi itu turun atau melambat itu pertanda juga bahwa daya beli masyarakat tuh menurun gitu. Jadi bisa kelihatan juga bahwa memang ada penurunan di daya beli masyarakat. Terus juga pertumbuhan upah di sektor manufaktur juga melambat, kelihatan banget kan. Nah, terus juga broad money, uang beredar N2, pertumbuhannya juga melambat. Jadi sebenarnya basically itu sebenarnya semuanya tuh melambat gitu. Sementara di sektor eksternal kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya inflasinya juga bisa banyak, tapi polanya juga sama gitu, negatif, terutama di performa perdagangan. Kita bisa lihat di ekspor impor, terus bisa lihat di neraca perdagangan, trade balance, terus di neraca transaksi berjalan, current account balance, kelihatan kan. Terus juga di FDI, penanaman modal asing, dan ini yang penting nih, import cover. Ini juga penting juga sih. Ini sebenarnya menunjukkan indikator kesehatan perekonomian gitu. Jadi dihitungnya tuh dalam bulan. Kan di atasnya itu ada ini kan apa, cadangan devisa kan dalam US dollar. Nah, untuk import cover tuh, jadi kalau misalnya suku apa, sorry, cadangan devisa itu dipakai untuk untuk impor, itu kira-kira akan habis dalam berapa bulan gitu, dengan jumlah impor tertentu yang suatu negara tuh harus bayar. Nah, itu kelihatan bahwa impor kita tuh impor cover kita tuh di atas 8 bulan selalu. Nah, ini adalah cukup bagus. Biasanya tuh 8 bulan tuh udah termasuk oke sih. 6 bulan pun sebenarnya oke gitu. Tapi di bawah itu mengkhawatirkan. Nah, ini juga ada di bawahnya lagi external debt, utang luar negeri jangka pendek, dihitung dalam US dollar, dalam persentase terhadap GDP dan persentase terhadap ekspor. Tuh. Nah, semakin tinggi sebenarnya itu semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi nilainya, definitely nggak bagus gitu. Tapi selama ini tuh sebenarnya selama kita itu masih terus berproduksi gitu, nggak ada masalah gitu. Nah, ini yang penting juga,
ada ini apa, budget defisit di paling bawah, terhadap persentase terhadap PDB total gitu. Nah, di Indonesia ada undang-undangnya yang mengatur bahwa maksimum defisit anggaran itu adalah 3% dari PDB atau dari GDP. Nah, tahun ini karena krisis, batasnya itu dinaikin, awalnya 5% terus jadi 6,5 gitu. Dan ini akan terus berlangsung selama beberapa tahun. Sebenarnya kenapa sih 3%? Tahu gue sih nggak ada apa namanya, penelitian empirisnya gitu. Kenapa? Ya itu sebenarnya karena dulu itu dipakai sama Uni Eropa gitu, bahwa ya udah untuk salah satu syarat untuk masuk Uni Eropa adalah lo harus budget defisit lo maksimum 3% dari PDB. Ya udah itu diadaptasi ke Indonesia gitu. Oke. Kemudian ini cuman half intermezzo aja. Eh, Data ini sekarang semakin sering dipakai gitu di penelitian-penelitian, terutama kan yang berhubungan dengan COVID. Um, jadi mau ngelihat separah apa sih negara-negara ini, bagaimana sih negara-negara ini menghandle situasi pandemi ini gitu. Dan itu map dari uh, Facebook Mobility ya. Jadi uh, kelihatan bahwa semakin gelap itu kasusnya semakin parah. Tapi ada negara apa, ada yang mapnya warna abu-abu karena emang datanya nggak tersedia. Nah, kemudian ini di sama juga di Facebook Mobility juga, linknya udah gue taruh di situ. Kalau kalian mau ngeliat, misalnya contohnya gue ngambil ini total kasus terkonfirmasi COVID relatif terhadap kepadatan penduduk. Nah, ini tuh data dari Apple Mobility Trend. Um, Terus juga ini dari Google Mobility Report. Kalau ini tuh setahu gue, ini tuh datanya harian, jadi belum di smoothing gitu. Nah, versinya smoothingnya tuh ini dari Our World in Data. Nah, ini cukup reliable sih, bukan cukup lagi, menurut gue sangat reliable bahkan. Visualisasinya juga bagus dan enak dilihat. Nah, ini udah di smoothing dengan 7 day moving average. Jadi kelihatan apa, dia bisa netralisir efek, misalnya kayak karena ada orang-orang yang misalnya hari Sabtu Minggu kerja gitu. Jadi atau misalnya hari Seninnya libur gitu-gitu. Nah, ini tuh uh, basis dari our data ini adalah Google Mobility Report gitu. Nah, um, jadi mereka tuh pakai baseline-nya tuh 5 minggu pertama dari tahun 2020, dari Januari sampai minggu kedua Februari gitu, terus dicari mediannya, terus selanjutnya angkanya itu dinyatakan dalam persentase gitu. Misalnya eh, sekarang katakanlah misalnya mobilitas ke tempat kerja itu menurun 5%. Nah, maksudnya 5% itu adalah refer ke median dari rata-rata median dari 5 minggu pertama tahun 2020 itu gitu. Nah, um, ini akan gue jelaskan di pertemuan selanjutnya. Tapi intinya, makasih banyak udah mau ngedengerin. Kalau misalnya ada saran dan kritik, tolong banget sampaikan ke gue supaya gue bisa improve. Bisa disampaikan lewat PC. Nah, itu aja sih paling. Thank you semuanya.